Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbahtu bihi min ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita baca dulu apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya terkait al-mashu 'alal khuffaini. Terkait al-mashu 'alal khuffaini, mengusap sepatu ketika wudu. Sebelumnya telah kita bahas bahwa ada keadaan-keadaan tertentu kita bisa wudu tanpa melepas sepatu. Jadi ketika waktunya membasuh kaki, sepatunya tidak perlu dicopot, tinggal kita usap sepatu itu dengan air, maka wudu kita menjadi sah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Beliau mengatakan wa yajuzu, dan boleh al-mashu, mengusap, alal khuffaini, di atas dua sepatu, badalan sebagai ganti anggus lirijlaini, sebagai ganti membasuh kedua telapak kaki fil wudu'i, di dalam wudu. Nah, agar kita itu bisa atau boleh mengusap sepatu dan sah apa yang kita lakukan, maka ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Wa syartu, dan syarat jawazi bolehnya al-mashi, mengusap, an yalbasahu, hendaknya ia memakai sepatu itu ba'da, setelah taharatin kamilatin, wudu yang sempurna. Jadi syarat yang pertama adalah kita memakai al-khuf atau sepatu itu setelah sempurna wudu. Sempurna wudu artinya kita sudah melakukan semua anggota atau kita melakukan semua perbuatan wudu selesai, yaitu membasuh kaki. Kalau kita sudah selesai membasuh kedua telapak kaki atau kedua kaki sampai dengan pergelangan kaki, maka itu dianggap sebagai thaharah kamilah, yaitu bersuci yang sudah sempurna. Yang kedua, wa an yakuna al-khuffu, dan hendaknya ada sepatu itu tahiran, suci. Jadi sepatunya suci, tidak terbuat dari hal-hal yang najis. Ada sandal-sandal terbuat dari kulit, ada campuran kulit babi, berarti itu najis. Sepatu terbuat dari kulit anjing, itu najis. Atau sepatu yang terbuat dari bahan-bahan yang suci, kaleb atau kulit-kulit kambing, sapi, tapi sedang ada najisnya, habis ngincai kotoran atau terkena pipis, maka itu najis, maka itu tidak bisa dimasah, tidak bisa diusap. Yang ketiga, qawiyan, sepatunya itu kuat. Yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil musafiri fil haja. Jadi ketika digunakan untuk berjalan, sepatu itu tidak robek-robek. Artinya sepatu-sepatu kita ya kuat kita gunakan untuk berjalan. Kemudian berikutnya, satiron limahallil ghusli la minal a'la. Satiron, menutupi, limahallil ghusli, tempat untuk mencuci atau tempat membasuh. Kaki itu dibasuh sampai mana? Dari ujung jari sampai mana? Sampai pergel tangan, sampai mata kaki. Maka sepatu yang boleh nanti diusap adalah sepatu yang menutupi semua bagian itu. Kalau sepatu-sepatu yang berada di bawah mata kaki, maka itu tidak sah.
Kalau wudu berarti harus dicopot. Satiron menutupi. Jadi satiron itu harus menutupi. Berarti tidak boleh ada yang sobek-sobek. Beliau mengatakan la minal a'la, tidak dari atas. Kalian pakai sepatu misalnya sampai di atas mata kaki. Kalau dilihat dari atas kelihatan nggak tumitnya? Tumitnya kelihatan nggak? Tumitnya kelihatan ya, tumitnya kelihatan biasanya. Kalau dari atas, maka itu tidak menjadi masalah. Berbeda dengan pakai sarung. Sampean sholat pakai sarung. Kemudian kalau sujud kelihatan dari samping, maksudnya kelihatan dari belakang, kelihatan auratnya. Biasanya aurat yang kelihatan adalah ya di atas dengkul. Makanya lebih baik kalau pakai sarung itu ada daleman pakai pasirwal, celana pendek, katok, bisa selutut, bisa di bawah lutut. Kenapa? Karena kalau sujud nanti kelihatan. Kalau tidak kalian tutup kakimu, jadi kakimu kalau tidak kamu tutup, kamu rapatkan, itu diinceng teko guri ketok, diinceng teko guri ketok, itu bisa membatalkan sholat atau bisa dianggap batal sholatnya karena kelihatan auratnya, kelihatan auratnya. Berbeda kalau dari bawah. Jadi sarung itu menutup aurat, dikatakan menutup aurat itu dari samping dan dari atas. Dari samping dan dari atas. Samaan pakai bebetan, yang penting dari atas tidak kelihatan ada orang berada di atasmu, delok mengisor gak kelihatan auratmu. Atau dari samping, kanan, kiri, depan, belakang. Ketika melihat kamu pakai sarung, tidak ada auratmu yang terlihat, maka itu dianggap sah menutup aurat. Berbeda dari bawah. Jadi sarung itu orang sarungan kelihatan diinceng dari ngisor, kemudian kelihatan auratnya, itu tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Jadi, sarung itu kalau auratnya terlihat dari bawah itu tidak membatalkan sholat. Ada kamu sholat kemudian ada yang uwiseng, so putune Pak Mbah Solanan nih, diwinceng gitu. Kan kelihatan kontal-kontal, itu tidak membatalkan ya. Yang penting tidak dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atas. Nah, kalau sepatu itu harus menutup bagian yang dicuci, kecuali dari atas. Dari atas pasti kelihatan tumit itu. Ya. Satiron li mahallil ghusli la minal a'lamani'an. Sepatunya itu bisa menghalangi linufuzil ma'i, masuknya air, min ghairi al-khurzi, selain dari lubang sepatu. Sepatunya itu kalau kita goyang air maka tidak merembes airnya. Maka sekarang itu banyak sepatu yang terbuat dari kain, itu kalau kita goyang air pasti airnya itu merembes. Nah, itu tidak sah. Kalau wudu harus dicopot. Tapi kalau sampean punya sepatu terbuat dari kulit misalnya, atau terbuat dari kalep, kemudian digoyang air tidak masuk, maka itu sudah sah untuk dibasuh ya, dimasah, diusap. Wa an yanzi'ahu al-muqimu ba'da yaumin wa lailatin, dan hendaknya melepaskan sepatu itu bagi orang yang mukim, orang yang tidak sedang dalam keadaan safar, bepergian, ba'da yaumin wa lailatin, setelah 1 hari 1 malam. Wal musafiru safara qasrin ba'da 3 ayyamin bilayaliha. Kemudian orang yang melakukan safar qasr berarti 84 km setelah 3 hari 3 malam. Safar qasrin itu safar yang pendek ya, bukan safar yang panjang. Ba'da 3 ayyamin bilayaliha. Kalau di Indonesia tidak berlaku, tapi kalau di wilayah-wilayah Timur Tengah dulu, orang pakai sepatu itu bisa tidur juga pakai sepatu. Sampai 3 hari sepatunya tidak dicopot, itu juga ada. Jadi kadang musafir itu pakai sepatunya 3 hari nggak dicopot-copot. Karena saking dinginnya. Nah, agar ada keringanan, syariat itu, fikih itu memberikan keringanan. Bolehlah orang wudu tidak perlu mencopot sepatunya.
Misalnya saya berangkat perjalanan hari ini. Saya musafir hari ini. Sudah di tempat safar. Maka sampai 3 hari ke depan saya boleh wudu tanpa mencopot sepatu saya sama sekali. Nanti batal sholat zuhur. Sudah wudu, tinggal sepatunya diusap gitu saja, tidak usah dilepas. Nanti batal lagi sholat asar, wudu lagi. Begitu terus sampai 3 hari. Begitu terus kita lakukan sampai 3 hari. Kalau sudah selesai 3 hari maka harus dicopot. Kemudian wudu secara sempurna lagi, kemudian dipakai lagi sepatunya. Wa batida'ul muddati, dan permulaan al-muddah waktu, minal hadasi setelah hadas, ba'da lubsi setelah lubs. Jadi hitungan sehari semalam bagi orang yang tidak melakukan safar, atau 3 hari 3 malam bagi orang yang melakukan safar, itu dihitung sejak dia hadas. Jadi misalnya saya wudu pakai sepatu jam 6, kemudian jam 10 saya berhadas, ya, maka sejak jam 10 itulah dihitung permulaan waktunya. Kemudian para ulama berbeda pendapat di sini, permulaan hadas itu atau hadasnya itu kapan? Awal hadas atau akhir hadas? Ya, sebagian ulama awal hadas, sebagian yang lain akhir hadas. Awal hadas itu maksudnya apa? Misalnya orang batal karena pipis. Jam 10 sampean pipis. Jam 10:00 pipis. Itu berarti awal hadas. Akhir hadasnya kapan? Misalnya sampean pipisnya enggak selesai. 30 menit sampean pipis. Wah, enggak tahu ya, ada enggak? 30 menit sampean pipis, berarti jam 10 lebih 30. Kalau berhentinya baru jam 10.30, maka 10.30 itulah yang dianggap sebagai awal hadas. Fa'in masaha hadiran, kalau ada seseorang itu mengusap pada waktu hadir, summa safara, kemudian safar, au akasa, atau sebaliknya, atamma masha muqimin, maka dia menyempurnakan bilangan orang yang mukim. Kita sedang belum safar, kita sudah memakai khuf, kemudian kita melakukan safar, maka hitungannya tetap sehari semalam. Atau kita dalam keadaan safar, kemudian kita pakai khuf, pakai sepatu, kita mau mengusap, kemudian kita pulang ke desa kita menjadi mukim lagi, maka tidak boleh kita menyempurnakan 3 hari, tapi dianggap satu hari. Wa yusannu, dan disunnahkan mashu a'lahu, mengusap bagian atasnya, wa asfalihi, dan bagian bawahnya, wa akibihi, dan bagian tumitnya, khututan marrotan, sekali. Jadi kaki itu biasanya begini, maka disunahkan diusap begini saja, kasih air sampai basah, usap bagian atasnya. Yang wajib bagian atasnya saja. Tapi kalau mau sunnah bisa bagian atas, bagian bawah, dan tumit. Ya, wal wajibu mashu adna syai'in min a'lahu, dan yang wajib adalah mengusap bagian terminimal dari bagian atas. Jadi ini paling gampang. Ya, kalian wudu setelah sempurna selesai, ya, tinggal basahkan tangan, usap sepatu kanan, diusap saja, kemudian yang kiri diusap saja, maka itu wudunya sudah sah dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu fi nawaqidil wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ada hal-hal yang membatalkan wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi nawaqidil wudu'i. Nawaqidu, pembatal-pembatal al-wudu'i, wudu itu ada arba'atun, ada 4. Selalu ada 4. Jadi ada 4 hal yang membatalkan wudu. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahadi, dari salah satu asabilaini, 2 lubang, yaitu kemaluan belakang dan depan, illal maniya, kecuali mani. Jadi semua hal yang keluar dari lubang kemaluan, baik itu zakar maupun dubur, ya, belakang maupun depan, maka itu membatalkan wudu kecuali satu hal, yaitu mani, air mani. Jadi orang keluar mani itu tidak membatalkan wudu. Ada misalnya orang nelan koin 1000 ditelan,
kemudian keluar koin dari bagian belakang, lubang belakang, batal tidak wudunya? Batal tidak wudunya? Batal. Kenapa? Karena itu keluar dari salah satu dari dua lubang dan bukan mani. Ya. Asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu bisa membatalkan wudu. Nah, hilang akal yang seperti apa atau karena sebab apa? Bijununin, karena gila. Sampean wudu kemudian gilamu kumat. Entah punya penyakit gila, gilanya kumatan. Mari wudu habis sholat kok gila. Ya linglung. Setelah itu sadar lagi dan mau sholat, maka harus wudu lagi. Harus wudu lagi karena wudunya batal. Au soro'in itu apa? Dia kayak tegang gitu ya, atau epilepsi. Au sukrin, atau mabuk, mendem. Mari wudu kok mendem. Wudu kemudian mendem. Mendem ya caranya bagus ya, bukan mendem dengan disengaja ngeduso. Sampean ditipu temen, mari wudu dikai banyu, dikandani iki air kelapa, ternyata tuak. Mari diombe keliling-keliling. Nah, itu membatalkan wudu. Au igma'in, atau pingsan. Sampean mari wudu kemudian tiba-tiba dikasih tahu hadiah, kamu dapat hadiah 1 miliar, pingsan. Terus tangi lagi, ya harus wudu lagi. Tuh. Atau dikasih tahu kabar buruk, mari wudu sama dikasih tahu omamu kebakaran, pingsan. Au naumin, atau tidur. Jadi tidur itu juga bisa menghilangkan akal. Au naumin, atau tidur, illa kecuali an-nauma, tidur qa'idan, yang duduk, mumakkinan maq'adahu. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Kalian biasa Jumatan kan kalau dengerin khutbah tidur loh. Maka agar wudu kalian tidak batal, usahakan duduknya itu duduk yang stabil. Duduk stabil itu bisa begini. Ya, duduk stabil itu bisa begini. Jadi bagian bawah ini semuanya nempel. Atau dengan bersilah. Atau duduk tahiyat akhir. Yang penting seluruh bagian bawah ini itu menyentuh lantai. Jadi kalau kamu tidur dalam keadaan seperti ini, maka wudumu tidak batal. Tidur kemudian sampai lali, wudumu tidak batal. Atau bersila seperti ini, kamu sambil dengerin khutbahnya Pak siapa gitu, ngantuk-ngantuk, cuapotan tuh, ngantuk-ngantuk, mulai awal khutbah sampai Allahumma fir turu aja. Itu tidak membatalkan wudu selagi duduknya adalah qa'idan maq'adahu, qa'idan mumakkinan maq'adahu minal ardi, duduknya stabil seperti ini. Tapi kalau sampai kepalanya itu mengarep, ya, sampai sujud, maka bagian bawah ini akan terangkat. Kalau bagian bawahnya terangkat, maka wudunya batal. Jadi sampean perhatikan nanti kalau tidur setelah subuh, sebelum subuh misalnya sholat 2 rakaat sunnah qobliyah, setelah itu ngantuk, turu-turu sampai sujud, kepalanya nyentuh sajadah, maka wudunya batal. Jadi pertahankan, ya, pertahankan duduknya seperti ini, maka tidak batal. As-salisu, yang ketiga, hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah iltiqa'u, bertemunya basyaratai, 2 kulit, ar-rajuli, laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Jadi bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Wayan taqibu, dan batal al-lamisu, orang yang nyentuh, wal malmusu, dan orang yang disentuh. Jadi sampean jempok-jempokan karo mbak-mbak di belakang itu haram ya. Sing wedok yang ngono, perempuan itu kalau punya harga diri nggak mau disentuh laki-laki. Tapi kalau ada perempuan kok merelakan dijempok, astagfirullah, itu
bocah wedok atau apa itu ya, atau permen gitu. Ya toh Mbak, sampan itu diibaratkan permen. Permen itu dibungkus. Orang itu akan lebih suka makan permen yang terbungkus daripada yang tidak dibungkus. Dijempak, jempuk agak gak ada, mana agak. Gak boleh, pegang-pegang itu gak boleh. Nah itu membatalkan wudhu. Yang disentuh dan yang menyentuh itu batal wudhunya, wudhunya. Wala yanqudu dan tidak batal sogirun atau tidak membatalkannya. Sogirun bocah kecil au sogirotun atau perempuan kecil la yustaha yang belum punya syahwat. Sampean punya sepupu misalnya Mas, Mbak, sampean punya sepupu, aga punya sepupu. Ya. Sek cilik. Tapi kalau disawang itu bisa menimbulkan nafsu. Ini bahasa kita yustaha. Bisa nafsu. Terus kamu sentuh batal wudhunya. Ya, kamu punya tetangga umur 7 tahun, cantik, masya Allah, klimis, ya Allah, putih, bersih, ya Allah, kinclong gitu ya. Kok kamu wudhu kemudian kamu sentuh, itu batal. Tapi kalau tidak yustaha, tidak membuat syahwat, bocah wedok umur 4 tahun seumbelen, itu tidak yustaha, tidak bisa menggairahkan gitu ya. Tapi kok kalau misalnya sampean ketemu bayi perempuan kok iso ngaceng ya, berbahaya. Itu berarti seksmu berbahaya. Itu berarti berbahaya. Yang mbak-mbak juga begitu. Misalnya lihat aga waktu usia 3 tahun kok seneng ya Allah, pengen dipeluk-peluk aga. Astagfirullah. Maka itu tidak boleh ya, berbahaya, itu berbahaya. Wa sya'run dan tidak membatalkan kalau yang disentuh itu adalah rambut. Ya misalnya contoh-contohan saja ya, rambut, nyentuh rambut itu tidak batal wudhunya. Dilus-lus Pak, ralek. Tapi masalah fikih aja, ini masalah fikih. Kalau kamu menyentuh rambut perempuan tidak batal wudhumu. Ya. Wasinun gigi. Ya. Kemarin kan kita belajar siwak, salah satu sikat gigi yang sudah dianggap sunnah itu kan menggunakan jari orang lain toh. Ya, ada mbak-mbak kamu tawarkan, "Mbak, sunnah wudhu itu bersiwak. Kamu nggak bawa siwak kan? Sini aku siwakin." Kemudian kamu gosok-gosokkan seperti itu. Itu tidak membatalkan wudhu selagi tidak terkena gusi. Ya. Ini fikirnya yang ngono kok ngomongnya. Wadufrun atau kuku. Kuku ini tidak membatalkan wudhu kalau kamu sentuhkan ke perempuan. Ya. Kukunya. Terus apa lagi ini? Wa mahramun binasabin. Nah, ini nih. Wa mahramun binasabin. Mahram karena nasab, au radhain atau karena persusuhan, au muslaharatin karena pernikahan. Di mahram itu ada beberapa mahram. Di antara mahram nasab. Nasab itu misalnya saudaramu, ibumu. Kamu habis wudu jempol ibumu tidak batal. Kamu punya adik perempuan, kamu punya adik perempuan habis wudu kamu sentuh itu tidak batal karena itu mahram. Atau anak persusuan, atau mertua kalian nikah kemudian wudu sentuhan dengan mertua perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ar-rabi'u yang keempat, ini ada beberapa hal ya. Ar-rabi'u yang keempat, nah ini yang penting ini, masu menyentuh. Ubulil adamiyyi, kemaluan manusia. Jadi menyentuh kemaluan manusia itu membatalkan wudu. Kemaluan bagian depan, ya, zakar atau farjun. Au halqati duburihi atau bagian belakang. Jadi bagian belakang. Di batinil kafi dengan anggota dengan tangan bagian dalam. Jadi yang membatalkan wudu berikutnya itu kalian bisa tempelkan begini tanganmu. Yang tidak terlihat
Ya, kamu tempelkan begini. Bagian yang tidak terlihat kalau kamu gunakan untuk menyentuh kemaluanmu, ya, zakarmu, penismu atau vaginamu atau anusmu atau yang anus lainnya, kemaluan selainmu, itu batal wudunya. Makanya kalau kamu gatel-gatel jangan digaruk pakai begini, jangan dimasukkan. Tapi balik saja, dibalik. Kalau dibalik menggunakan ini tidak batal. Ya. Jadi yang membatalkan itu adalah bagian dalam. Kafun ini bagian dalam. Bagian dalam. Ketika kita tempelkan kemudian kita tekan sedikit, tidak kelihatan, itulah yang kalau kamu sentuhkan itu membatalkan wudu. Ya. Jadi kamu misalnya punya adik kecil pipis kemudian kamu cebokin, kamu habis wudu, ya, ting ting ting. Ya batal wudumu. Ya, biar tidak batal pakai apa? Pakai ini. Ya. Nyebokin misalnya habis BAB. Ya. Kamu nyebokin adikmu habis BAB, ada nggak yang mau nggak? Ibumu sakit, adikmu mencret, kamu habis wudu. Maka biar tidak batal kamu gunakan begini. Itu bisa membersihkan. Wala yang taqibu, dan tidak batal al-mamsusu, yang disentuh. Misalnya kamu punya istrimu pipis kamu cebokin, istrimu sudah wudu, tapi ya batal ya. Batalnya karena sentuhan kulit itu, bukan karena menyentuh kemaluan. Ya ini dibahas di dalam fikih kok, pada astagfirullah segalanya. Ya. Jadi menyentuh kemaluan sendiri dan kemaluan orang lain itu membatalkan wudu. Siapa yang batal wudunya? Yang nyentuh. Yang disentuh-sentuh tidak batal. Nah, ini saya baca lagi. Wa yanqudu farjul maiti was-shaghiri, dan juga membatalkan wudu kemaluannya orang meninggal atau orang kecil, anak kecil. Ada orang meninggal, sampean memandikan jenazah. Ya mas, sampean memandikan jenazah, kok sampean gosok kemaluan jenazah itu pakai tangan kosong, maka batal wudunya. Anak kecil juga begitu. Wa mahallu al-jabbi, misalnya ada orang kecelakaan, nutup pintu, penisnya kecepit, putus. Ya, penisnya putus, zakarnya putus. Nah, bagian yang putus itu kalau kamu sentuh itu juga membatalkan wudu. Ya. Apa gitu ya? Unjuk nolayangan ke bulut senar putul. Ya. Bekas putulannya itu kalau kamu sentuh batal. Makanya wadzakarul maqtu'u, dan penis yang putus, ya. Wadzakaru al maqtu'u. Jadi kalau ada penismu kok putus, kegedek palu terus putus misalnya, maka kalau kamu sentuh pun dia batal. Yang maksudnya maktu ini apa maksudnya? Ada orang punya penisnya kepotong, bisa toh? Bisa. Di sini ya, misalnya di sini. Kalau kemudian ada habis wudu main-main, ya Allah, lucunya agak. Jelas terus ya, oh ini sapa iki. Anake Pak Zainal jelas. Maka batal wudumu. Batal wudumu. Jadi wadzakarul maqtu, penis yang terputus itu kamu sentuh-sentuh. Dorje misalnya, dulu dorje itu laki-laki. Ya Mas, dorje itu dulu laki-laki, kemudian dia operasi penisnya dipotong. Nggak tahu dibuang kemana penisnya. Itu kalau disentuh-sentuh ya batal, membatalkan wudu. Wala yang kudu, dan tidak batal atau membatalkan farjul bahimati. Punyanya binatang nggak batal. Kamu punya kucing BAB kemudian kamu cebokin kucingnya, nah tidak batal, tidak batal. Wala almasu bi ra'sil asabi'i wa ma bainaha. Ya, juga menyentuh menggunakan ini tidak batal, tadi sudah kita sebutkan. Kamu sentuh teng ya, pakai ini tidak membatalkan wudu. Atau menggunakan bagian sini.
maka itu tidak membatalkan wudhu. Intinya sesuatu yang membatalkan wudhu dengan menyentuh kemaluan itu menggunakan area yang tertutup ketika kita tutup seperti ini. Ini saja. Selainnya tidak membatalkan wudhu. Mau pakai ini, maka itu tidak membatalkan wudhu.